Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Purwanto PSD dan yang saya hormati pula Bapak Dr. Heri Susanto MSI dan saya sayangi Bapak Ibu mahasiswa yang lainnya. Mohon izin kami mempresentasikan hasil dari belajar kami terkait tentang grup dan subgrup fazi. Sebelumnya di bab 1.1 itu sudah dijelaskan terkait tentang subset fazi, karena memang di buku ini itu ada beberapa bagian karena memperkenalkan konsep himpunan fazi, ada kaitannya dengan grup fazi, ring fazi, ruang vektor fazi, ring fazi nir dan lain sebagainya. Untuk di bab 1.1 itu dijelaskan terkait tentang subset fazi. Nanti ada beberapa yang berkaitan kita tampilkan di sini juga. Karena di 1.1 selain subset fazi ada juga yang kaitannya dengan komplement dari himpunan fazi. Ada dua himpunan fazi yang saling lepas. Kemudian ada gabungan dari dua himpunan fazi. Kemudian ada juga himpunan fazi normal, ternormalisasi, hasil kali kartesian, sifat supremum, dan praklas. Nanti ada beberapa yang dikaitkan akan kita bahas juga seperti itu. Untuk yang bab 1.2, grup dan subgrup fazi, di sini Rosenfeld memperkenalkan konsep grup fazi, menunjukkan bahwa hasil teori grup dapat diperluas dengan cara dasar, yaitu mengembangkan teori grup fazi. Logika yang mendasari teori grup fazi di sini adalah menyediakan struktur aljabar fazi di mana subset tingkat dari grup fazi dari suatu grup G adalah subgrup dari grup tersebut. Juga ada beberapa para ahli terkait tentang grup dan subgrup fazi ini. Ada Anthony Sherwood, kemudian Rosenfeld, kemudian Rajesh Kumar, kemudian juga ada beberapa para ahli yang lainnya. Sebelum kita masuk ke definisi 1.2.1, ada baiknya kita mengulas sedikit untuk bab 1.1, bahwasannya di bab definisi 1.1 di sini misalkan X adalah himpunan kosong. Tak kosong. Oh, tidak kosong. Suatu himpunan fazi atau subset mu dari himpunan X adalah fungsi mu X memetakan X dari 0 sampai dengan 1. Untuk contoh penerapan definisi ini adalah seperti ini. Misalkan X ini adalah suatu himpunan yang mana koleksi film di suatu platform streaming. Kemudian mendefinisikan himpunan fazi film aksesoru, yaitu fungsi keanggotaan dari seperti mu film 1 itu 0,9, film kedua itu 0,7, film 3 0,4, kemudian film 4 0,2, film 5 itu 0,0. Jadi film tanpa adegan aksi sama sekali. Kemudian ada juga yang diperlukan, yaitu definisi 1.1.2, yaitu misalkan mu adalah subset fazi dari suatu himpunan X. Untuk T anggota dari 0 sampai dengan 1, himpunan X T, yang mana X anggota dari semesta X, mu X itu lebih dari sama dengan T. Nah, di sini disebut dengan subset T level, yang mana dari subset fazi mu tadi. Contohnya ini Bapak Ibu semuanya. Misalkan di sini ada X itu adalah semesta yang berisi tentang kumpulan produk yang dihasilkan suatu pabrik. Kemudian ada fungsi keanggotaan mewakili derajat kualitas produk dari yang dihasilkan oleh pabrik tersebut, yang didefinisikan dengan seperti ini. Mu produk 1 keanggotaannya 0,95, produk 2 0,88, produk 3 0,76, produk 4 0,82, sampai dengan produk 10 0,29. Kalau misalkan kita ngambil T levelnya, T-nya ini adalah kita ambil T-nya itu 0,9, maka yang lebih dari 0,9 di sini mana saja? Produk 1? Satu saja. Maka di sini ini adalah produk 1 saja. Kemudian untuk 0,8
lebih dari 0 sama dengan 0,8, produk 2, produk 1 juga ya, produk 4 sudah. Jadi seperti itu. Jadi itu untuk contoh dari penerapan pada definisi 1.1.2 seperti itu. Karena di sini berupa himpunan ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke definisi 1.2.1. Misalkan G adalah sebuah grup. Oh iya Bapak Ibu semuanya, karena ini kita sudah bicara terkait tentang grup kemudian subgrup, maka perlu kita mengulas kembali materi yang sudah panjenengan semua dapatkan ada di Aljabar Abstrak atau mata kuliah yang sejenis terkait tentang grup maupun subgrup. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Oke, masih, mari kita ulas bersama. Mungkin akan disampaikan dibantu oleh Bu Esti. Terima kasih. Ini saya coba refresh kembali ya, mengerekol kembali terkait dengan G. G itu dikatakan grup dengan operasi biner bintang. Jika G ini tak kosong dulu, dia tidak boleh kosong. Kemudian harus memenuhi 4 aksioma. Yang pertama apa aja Bapak Ibu? Kalau grup itu ada himpunan tak kosong, diberi operasi biner, dia harus memenuhi tertutup. Tertutup itu berarti apa? Setiap A, B elemen G, maka A bintang B itu harus dalam G. Kemudian yang kedua, asosiatif. Setiap A, B, C di dalam G, maka berlaku A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Nah, yang ketiga, memiliki identitas. Berarti ada E elemen G, untuk setiap A elemen G berlaku apa Bapak Ibu? E bintang A harus sama dengan A bintang E sama dengan A. Dimana kita tahu bahwa di teorema untuk elemen identitas di grup itu selalu tunggal. Selalu satu. Kemudian nomor 4, memiliki inverse. Untuk setiap A elemen G, ada A inverse elemen G, maka A bintang A inverse bintang A sama dengan E. Oke, saya beri contoh. Yang ini pointer nih Kiamet. Yang bawah Bu, yang bawah. Ini saya beri contoh Bapak Ibu, di sini di contoh di sini memberikan grupnya Z. Z ini adalah himpunan bilangan bulat, diberikan operasi penjumlahan. Kenapa dia grup? Dia pasti tertutup ketika setiap A, B di dalam Z, ketika dioperasikan penjumlahan pasti di dalam Z. Kemudian asosiatif, dia bilangan bulat, maka pasti bersifat asosiatif. Kemudian elemen identitasnya berapa Bapak Ibu di himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan? 0, karena berapapun bilangannya di dalam Z itu ketika dioperasikan dengan atau dijumlahkan dengan 0 dari kiri ke kanan hasilnya dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, memiliki inverse. Setiap A di dalam Z harus ada A inverse, di mana di teorema grup itu inverse itu juga tunggal pasti, dan dia harus dalam Z. Kalau saya punya satu itu elemen bilangan Z, inverse-nya berapa Bapak Ibu? -1. Jadi 1 ditambah -1 sama dengan -1 ditambah 1 sama dengan 0. Itu berlaku untuk semuanya. Definisi 1.2.1, misalkan G adalah sebuah grup, subset fuzzy mu dari grup G adalah subgrup fuzzy dari grup G jika memenuhi 2 kondisi. Yang pertama, mu xy itu lebih dari atau sama dengan minimum dari mu x dan mu y untuk setiap x dan y itu anggota dari G.
Kemudian yang kedua adalah mu inverse dari X sama dengan mu X untuk setiap X anggota dari G. Sebagai contoh di sini kita mencoba untuk memverifikasi bahwasannya apakah contoh satu di situ nggak kelihatan ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Contoh satu, misalkan di situ diketahui G itu adalah Z, yaitu himpunan bilangan bulat dengan operasi tambah. Kemudian didefinisikan untuk fungsi keanggotaan fazi di sini adalah mu Z yang memetakan dari 0 sampai dengan 1. Dengan mu X-nya adalah 1/1 plus nilai mutlak X. Nah, di sini kita mencoba untuk memeriksa apakah ini termasuk merupakan fazi subgrupnya atau tidak, seperti itu. Maka kita harus memenuhi dua kondisi. Kondisi yang pertama yaitu yang sudah saya sampaikan tadi, mu xy itu lebih dari sama dengan minimum dari mu x dan mu y. Kita coba, karena di sini tadi kan untuk setiap x, y elemen z, kita ambil X sama dengan 2, kita dapatkan kalau sama dengan 2, 1/1 plus nilai mutlak 2, yaitu 1/3 ya. Kemudian kita ambil kalau X-nya sama dengan 3, kita masukkan mu 3 sama dengan 1/1 plus nilai mutlak 3. Jadi 1/4. Bagaimana kalau misalkan kita di sini kita buktikan untuk mu xy apakah lebih dari atau sama dengan minimumnya, mu x mu y. Di sini karena tadi kan operasinya tambah, maka kita jadi di sini 2 ditambah 3, minimum apakah lebih dari atau sama dengan minimum dari mu x yang mu 2 ini 2 ya, tadi ya, x-nya yang 2, jadi hasilnya 1/3. Kemudian mu nya tadi 1/4, di sini didapatkan minimumnya berapa? 1/3. Kemudian berarti di sini kita 1/4, sorry, Allah Karim. Kemudian di sini karena 5 kita coba cari, karena 2 tambah 3 kan 5, kita cari mu 5. Didapatkan 1 plus nilai mutlak 5 sama dengan 1/6. Apakah 1/6 ini lebih dari atau sama dengan 1/4? Tidak. Maka karena tidak memenuhi, sehingga untuk ini itu bukan merupakan mu itu bukan merupakan fazi subgroup. Itu seperti itu. Ini yang bukan contohnya. Selanjutnya kalau contohnya ada di contoh 2, yaitu kita masuk ke grup untuk bilangan bulat modulo 2. Jadi yang pertama dia sudah menunjukkan grup biasa ya tadi ya. Kalau subgrup yang bukan fasi, subgrup yang bukan fasi, berarti dia harus subset dari G yang pertama, yang kedua harus memiliki identitas dan identitas harus sama dengan G karena operasinya sama. Kemudian yang ketiga memiliki inverse karena tertutup dan asosiatifnya sudah melekat di grup G-nya. Definisi subgrup subgrup dari G hanya harus subset dari G, hanya harus subset dari G, hanya juga bukan, nggak boleh, tidak boleh kasar. Kemudian karena dia juga merupakan grup, pasti memenuhi aksioma dari grup. subset dari G
dan memenuhi itu juga Ada grup dengan operasi sama dengan operasi CDG. Itu kan kita buka dengan definisi CDG. Kalau definisi yang disampaikan itu biasanya kalau ngajak itu terus ada teorema ya, teorema yang sama, teorema mengetes apakah ada satu tes itu Satu tes. bawah, ya itu yang itu di bawah ada. definisi. Itu Definisi apa? itu bukunya, coba jangan cari ke bawah. Subgroup. Subgroup. Riset aja. Grup definisi satu Enggak, bukan di situ. bahasa Indonesia kan Ini kalian, itu kalian punya jenengan. bukan yang pasti, yang pasti. Oh, yang fasi. Tuh kalian tadi yang saya omongkan tadi. Ini yang fasi. Itu ya. Definisi 121 itu kalau di grup yang bukan pasti itu juga ngetes apakah H itu subgrup dari D atau bukan. Itu kan misalkan dia adalah sebuah grup subset fasi mu dari grup D, subgrup dari grup D jika mu XY lebih besar dari sama dengan Minimum UX, Minimum. Y. itu kan seperti kalau di yang bukan grup kan X Y anggota D, maka operasi X kali Y itu juga Anggota D. D. Itu kan mu XY lebih besar sama dengan mu. Kemudian yang mu XY itu anggotanya lebih besar dari yang bawahnya itu mu X UX inverse sama Sama dengan dengan mu UX. X. artinya inverse juga di kalau X di D nanti inverse juga di D kalau tidak di D kan kalau X anggota D itu kalau di atau di bulan biasa kan nilainya 1 X anggota D ini inverse juga anggota D yang ini Pak, di sini pakai definisi kalau di grup biasa yang kita pelajari mengates masuk grup dari D jika tidak kosong dengan terus jika X kemudian G maka X adalah D kalau X anggota D maka X inverse juga adalah D ya ini tes dua salah satu katanya lagi yang itu kalau A, kalau dia yang lagi maka X ini bisa coba dia yang minta yang kan kalau dia yang lagi maka X inverse adalah D jadi sebagai yang harus secara ya silakan itu kalau di grup biasa itu sudah Ya, terima kasih Prof. Pak Heri. Selanjutkan teman-teman, karena di sini tadi sifat pertamanya itu tidak terpenuhi, maka sudah sudah dapat dipastikan bahwasannya mu itu bukan merupakan bukan fasi subgroup seperti itu. Kemudian kita coba satu lagi, contoh lagi. Kita juga harus memverifikasi, memeriksa apakah juga merupakan fasi subgroup. Di sini diberikan contoh, misalkan G itu sama dengan Z2 ya. Jadi bilangan bulat modulo 2 01 dengan operasi tambah. Oke. Kemudian di sini didefinisikan mu Z2 memetakan dari 0 sampai dengan 1 dengan mu 0-nya keanggotaannya 0,8
sedangkan mu satunya 0,5. Coba kita periksa dengan syarat pertama tadi. Syarat pertama tadi mu x y ya itu lebih besar daripada minimum mu x mu y. Oke, kita ambil di sini kalau 0 tambah 0, jadi x-nya 0, y-nya 0. Jadi kita ambil dari sini. Kita dapatkan kalau 0 tambah 0, 0. Ya, karena kan operasi tambah ya. 0, kemudian kalau mu 0 tadi di sini sudah didefinisikan 0,8. Apakah lebih besar daripada minimumnya dari mu 0 dengan mu 0? Iya ya. Kan 0,8, ini juga 0,8, 0,8 minimumnya 0,8. Oke, terpenuhi. Kalau misal kita ambil 0 dan 1, x-nya 0, y-nya 1, maka kita dapatkan 1 ya. 1 ini 0,5. Karena kemudian minimum dari mu 0 berapa? 0,8. Kemudian mu 1 berapa? 0,5. Minimumnya adalah 0,5. Memenuhi ya. Oke, bagus. Kalau kita balik, mu 1 sama ya, 0,5. Kemudian ini juga sama, kalau dibalik pun sama, hasilnya juga 0,5 lebih besar daripada 0,5. Sekarang kalau mu x-nya 1, y-nya 1. 2 ya, 2, tapi karena kita tadi kan bicaranya tentang Z2 sehingga hasilnya sama dengan 0. Bagus. Kemudian di sini 0,8. Minimum dari mu 1 0,5, kemudian 0,5. Kita dapatkan benar ya? Benar ya? Berarti syarat pertama terpenuhi. Kemudian untuk syarat kedua. Bentar. Menghapus. Syarat kedua tadi mu dari x inverse sama dengan mu x untuk setiap x anggota dari G. Di sini kalau x-nya kita ambil 0, inverse dari 0 untuk di Z2 berapa? 0. Sama ya, yaitu 0,8. Terpenuhi. Kalau mu 1 berapa? Inverse dari 1 untuk di Z2? 1 ya. Sama ya, 0,5. Apakah sudah cukup? Cukup ya, untuk setiap x-nya ada di anggota G ya. Karena sudah cukup untuk syarat 2 terpenuhi, maka syarat 1 terpenuhi, syarat 2 terpenuhi, maka di sini bisa kita simpulkan bahwasanya untuk contoh 2 ini merupakan fase subgroup seperti itu. Selanjutnya ke bawah, Bu. Oke. Ini definisi 1.2.2. Misalkan G adalah sebuah grup, subgrup fase A dari G disebut normal jika AXY sama dengan A Y inverse XY untuk setiap XY anggota G. Jadi di sini ya, saya ngambilnya contohnya untuk mendasarkan definisi 1.2.2 yaitu dalam grup S3. Grup S3 adalah grup permutasi dari 3 elemen. Kalau 3 elemen maka di sini kita dapatkan anggotanya adalah E, 12, 13, 23, 123 dan 132. Seperti itu. Berarti ada 6. Yang mana E itu merupakan identitas. Kemudian di sini didefinisikan subgrup fase A, AE-nya adalah sama dengan 1,
Kemudian A123 itu sama dengan 132 yaitu sama dengan 0,7. Kemudian A12 sama dengan A23 sama dengan A13 sama dengan 0,4. Kita membuktikan apakah ini merupakan memenuhi untuk definisi 1.2 yaitu subgroup fazi A dari G yang mana dinyatakan normal. Maka untuk itu kita memeriksa dengan definisi 1.2.2 untuk setiap XY anggota S3. Kita ambil yang pertama, X-nya itu 12 karena ada di S3 tadi ya. Y-nya 13, maka AXY A1213. Kalau dulu kita mengulas lagi ya sambil belajar, saya juga kemarin juga mengulas lagi kembali. 1213 itu bagaimana mengoperasikan, masih ingat? Yang permutasi, yang mana menukar ya 1 dengan 2. Nah, permutasi ya 1 dengan 2, 1 dengan 3, nanti didapatkan 123 seperti itu. Karena 123 tadi kan sudah didefinisikan 123 itu sama dengan 0,7. Kemudian A Y inverse XY A13 inverse dari 13, kalau kita bicara di sini 13 itu apa namanya, inverse-nya 13 juga. 13 inverse-nya juga 13. Maka yang ini tadi, sebentar, pointernya. Kalau kita di sini, ini kan 1213 kita dapatkan 123 ya. Ya. Sehingga 113 dengan 123 kita dapatkan 23 karena dengan 1 dengan 1 jadi ini jadinya 23, didapatkan 0,4. Kita buktikan apakah memenuhi dari definisi tadi yang mana sama hasil dari AXY dengan AY inverse XY. Tidak, karena tidak sama maka A bukan merupakan subgroup fazi normal seperti itu. Lanjut. Bukan fazi normal, karena tidak sama Prof untuk hasil dari AXY. Definisinya fazi normal. Ini subgroup fazi AXY. Definisinya AXY sama dengan AY inverse XY untuk setiap XY anggota G. Terus yang kamu peroleh tidak sama Prof, kan ada tadi yang samanya kuantumnya apa? Oh, tidak sama. Ada ya. Karena ada XY anggota G kemudian diperoleh AXY tidak sama dengan AY inverse XY. XY-nya tadi diperoleh 0,7 Bro. Ya, X-nya apa? Oh nggih. X-nya adalah 12, Y-nya 13. Itu kalau menunjukkan bukan fazi normal. Terus kalau kamu mau menunjukkan fazi normal, walaupun isinya itu hanya 6 ya, Nggih. banyak sekali yang kamu lakukan. Iya. Kalau menunjukkan bukan fazi normal, cukup ditunjukkan ada yang tidak memenuhi. Iya. Cukup satu bisa. Tapi kalau nanti dibilang misalnya menunjukkan itu masih Normal maka banyak pekerjaannya. oke. Kan intinya tidak hanya itu. Oke. Balik ingat 13 jadinya yang 12. Terus yang dipasangkan 22. Yang 6 dipasangkan 22. Berapa banyak? Mungkin 12 dengan 12. Bisa 1 2 1. 13 dengan 12. Oke. Ya. Buktikan semua.
Maksudnya nanti kalau bisa suruh juga jangan kemarin satu terus biar Oke, siap. Karena ada perlu ditambahkan. kalinya kan satu. Ya, Oke. Terima kasih, Prof. Saya mohon izin untuk melanjutkan definisi 1.2.3. Misalkan A adalah subset fasi dari S, untuk T anggota dari 0 sampai dengan 1, himpunan AT yang mana S anggota dari semesta S, nilai AX lebih besar atau sama dengan T. Itu disebut dengan sebuah level subset dari subset fasi A. Jadi di sini contoh untuk definisi 1.2.3 yang mana X-nya ini adalah semestanya 1, 2, 3, 4, 5. A ini adalah subset fasi dari X dengan nilai keanggotaan di sini didefinisikan A1 0,9, A2 0,7, A3 0,5, A4 0,3, A5 0,1. Sehingga kalau kita ngambil berbagai nilai T, ambil saja T itu adalah karena T-nya itu kan dari 0 sampai dengan 1, kita ambil misalkan di sini T-nya 0,2, sehingga A 0,2 yang lebih besar atau sama dengan 0,2 di sini yang memenuhi adalah A1, 2, 3, 4. Ini tipe ya. 5 kan nggak ikut. Tipe ini. Ya tipe, Bu. 5 nggak ikut. Tipe Bu dengan itu. Oke, ini jadi 1, 2, 3, 4 saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau T 0,4, ini buatan Bu yang ini loh Bu, A 0,2. Nah ini yang di dalam ini loh Bu. 5-nya dihapus. 5-nya dihapus. Nah, oke. Kemudian yang kalau T 0,4 berarti yang masuk di level subset dari ini adalah 1 masuk ya, 0,7 masuk, 0,5. Jadi 1, 2, 3. Kalau T-nya 0,6 maka hanya 1, 2 saja. Kalau 0,8 1 saja. 1 kalau 1,0 benar kosong. Seperti itu. Lanjut ke bawah. Teorema lanjutnya ini saya ya masih ya. Oke. Teorema 1.2.1. Misalkan G adalah grup dan A adalah subgrup fasi dari G, maka subset tingkat level subset tadi ya yang sudah kita definisikan di sebelumnya. Untuk T anggota 0 dari 0 sampai dengan 1, T kurang dari atau sama dengan AE adalah subgrup dari G, di mana E adalah identitas dari G. Oke, maka di sini untuk membuktikan ini kita perlu ketahui bahwasannya AT tadi kan merupakan subgrup dari G, maka kita perlu menunjukkan 3 syarat, yaitu A itu tidak kosong, kemudian AT tertutup pada operasi, kemudian A ini tertutup pada inverse, seperti itu. Di sini kan tadi sudah jelas bahwasanya A tidak kosong karena ada T tadi ya, yang mana itu anggota dari AT sehingga T kurang dari atau sama dengan AE. Kemudian ini sudah terbukti. Yang kedua tertutup. Kita misalkan ambil saja Y-nya itu anggota dari AT, karena dari definisi tadi kalau merupakan anggota AT maka AX itu lebih dari atau sama dengan T. Karena Y juga anggota dari AT, maka juga AY lebih dari sama dengan T. Sehingga kalau kita operasikan AXY itu, kita tahu sendiri untuk yang tadi ya, subgrup fasi ya, itu harus memenuhi ini. AXY lebih dari atau sama dengan minimum dari AX dan AY. Karena tadi di sini itu, maksimumnya kan T ya. T. Maka di sini AXY minimum dari AX, AY, dan lebih dari atau sama dengan minimum dari T dan T, yaitu T. Sehingga didapatkan AXY itu lebih besar daripada lebih besar atau sama dengan minimum AX, AY, seperti itu. Sehingga terbukti untuk yang kedua. Yang ketiga terkait tentang inverse,
misalkan kita ambil X itu anggota dari AT, maka AX lebih besar atau sama dengan T. Kemudian A itu adalah subgrup derivasi. Kalau subgrup derivasi maka memenuhi AX inverse itu sama dengan AX. Karena sama, maka bisa disimpulkan AX inverse sama dengan AX lebih dari atau sama dengan T. Sehingga di sini bisa disimpulkan karena lebih dari sama dengan T memenuhi ini tadi, sehingga X inverse-nya itu anggota dari AT. Sudah terbukti, maka untuk definisi untuk teorema ini sudah terbukti. Nah, ini untuk contoh deskripsinya ya Bapak Ibu. Di sini contoh deskripsinya untuk 1.2.1. Oh beda ya, saya belum nulis yang karena ini baru saya revisi lagi. Jadi misalkan dia adalah Z yang mana grup bilangan bulat dengan operasi tambah. Ini untuk contoh teorema 1.2.1. Kemudian misalkan Z operasi tambah, kemudian AX subgrup fasi yang didefinisikan dengan AX 1 jika X sama dengan 1 jika X sama dengan 0, kemudian 1 per nilai mutlak X plus 1 jika X tidak sama dengan 0. Nah, kita periksa. Maka apakah ini adalah subgrup fasi? Yang pertama identitas. Nah, kalau identitas, untuk identitas dari penjumlahan ini adalah 0 ya. Sehingga yang pertama terkait tentang identitas. Jadi A0 ketika X-nya 0 sama dengan 1. Oke, terbukti. Yang kedua yaitu sifat operasi fasi. Kalau untuk setiap XY anggota dari G itu harus memenuhi A XY inverse itu lebih besar atau sama dengan minimumnya. Ini. Oke. Jadi kalau ini karena kalau misalkan Y, karena tadi kan kalau di penjumlahan kalau inverse dari Y adalah min Y ya, kalau operasi tambah ya, maka A X min Y itu sama dengan 1 nilai mutlak X min Y plus 1 untuk yang ketika X tidak sama dengan 0. Oke. Kita akan membuktikan apakah ini berlaku ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat minimum dari AX AY. Berarti di sini minimum dari ini. Ini saya hapus dulu. Belum jelas soalnya ini. Pripun, Bro? Soalnya itu tadi apa enggak? Oh, yang ini, Bro. Iya. Contoh deskripsi teorema 1.2.1. misalkan G adalah sama dengan Z untuk grup bilangan bulat, operasinya tambah. AX adalah subgrup fasi dari G yang mana didefinisikan AX itu sama dengan 1 jika X-nya sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, X-nya tidak sama dengan 0, maka 1 per nilai mutlak X tambah 1. Kita memeriksa yang pertama untuk identitasnya. kenapa perlu diperiksa AX adalah
Grup fasi. Masih, kalimatnya nggak jelas. Kan diketahui AX adalah satu fase Nggih. Iya. Iya. Iya, berarti clear. Buktikan. Iya. Buktikan bahwa AX Iya, buktikan adalah AX adalah subgrup fasi dari G. jika AX-nya seperti ini. Akan menunjukkan Sibuk lihat bukunya, Bu. Ya. Itu buat sendiri atau ambil dari Saya ambil, Prof. Kemudian saya coba saya sesuaikan dengan saya pemahaman saya. nah, Nggak ada karena di bukunya itu teorema tidak ada pembuktian, definisi juga tidak ada contohnya untuk apa mendasari. yang kamu mungkin kamu AX adalah satu fase. Nggih. Terus diperiksa AX adalah satu fase. Nggih, saya itu menunjukkan subgrup fasi, Prof. Iya, buktikan bahwasanya AX itu merupakan subgrup fasi. Seperti itu, Prof. dari G. Kalau misalnya diberikan AX sebagai berikut, Nggih. terus baru Saya keliru nulisnya. grup fase. Ya. Nggih, Prof. Jadi, Nggih. Saya belum atasnya itu belum diketahui. Iya. nggih. Definisikan itu lalu akan menunjukkan biar nggak bingung kan betul. Nggih. Sudah Kok sudah diketahui kok dibuktikan lagi. Nggih. Siap. Nggih, terima kasih. Maksud kami adalah di sini bukan bukan diketahui akan tetapi tujuannya membuktikan bahwasanya AX itu merupakan subgrup fasi dari G, seperti itu. Maka harus memenuhi 3. Yang pertama terkait dengan identitas, karena untuk di operasi tambah identitasnya 0, kita masukkan ketika X-nya sama dengan 0 didapat A0-nya sama dengan 1. Kemudian di operasinya tadi di sini kita membuktikan yaitu AX Y inverse itu lebih dari atau sama dengan minimum dari AX dan AY. Kemudian dalam kasus ini karena tadi kan Y operasi tambah sehingga inverse-nya adalah AX min Y, kita peroleh kalau AX min Y maka ini untuk AX-nya menjadi, kalau X-nya tidak sama dengan 0 ya, menjadi 1 per nilai mutlak dari X min Y ditambah 1. Kemudian kalau yang dari ruas kanan kita coba untuk minimum dari AX dan AY, AX itu maka berarti di sini minimum dari 1 per nilai mutlak X ditambah 1 dan 1 per nilai mutlak Y ditambah 1, seperti itu. Jadi kita nanti membuktikan ini. Oke. Karena di buku ada beberapa buku itu untuk sifat dari nilai absolut atau nilai mutlak seperti ini diperoleh. Ya, sehingga di sini kalau kita balik untuk yang bagian ini X min Y plus 1 itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X tambah 1 ditambah nilai mutlak Y tambah 1 kurangi 1, sehingga dari sini X min Y nilai mutlak ini lebih besar daripada minimumnya dari AX dan AY, seperti itu. Kalau demikian maka sudah memenuhi, maka merupakan subgrup fasi dari G.
Oke, next Bu. Belum itu. Keteranganmu contoh deskripsi Oke. teorema 121 loh. Maksud saya itu Prof, izin Prof. Contoh untuk teorema ini gitu loh Prof. Yang mana? 121. 121 atas. Oh, Atas satu. Terus. Turun. iya ketukar ya. Iya Prof. Iya Prof, ngapunten. Ini untuk 122 saya naruhnya keliru. Tapi kok ada E-nya? Oh iya. Berarti Di sini nggak ada E. Terjebak subgrup fasi. Apa kamu membutuhkan bikin subrupasi? Tapi kalau subrupasi ya berarti ini gimana? Sebentar. Kalau ini itu sudah ada subgrup, A-nya adalah subgrup. Kalau di sini kan ini itu harus menunjukkan ini tuh subgrup fasi jika ini tidak perlu E, tidak perlu E nanti. Perlu iya. bagian 2 itu bisa untuk contoh 122 ya tetap ya. Iya bagian 2 Prof 122. Berarti yang nomor 2. Yang E-nya ini. Oke. Oke Prof, saya revisi. Yang tadi AX di invoice bisa sama dengan minimum. Kalau sudah minimum ya. Oke Prof, nanti saya revisi Prof. Oke. Apabila harus bisa itu pakai X yang besar G, maka X inverse Oke. dengan satu semua lebih biasa, dengan biasa. Ya, silakan. Oke. Terima kasih Prof. Nanti saya revisi terlebih dahulu karena tadi lanjut. Ini saya revisi dulu untuk yang contoh dari teorema 1.2.1. Kemudian saya lanjutkan untuk teorema 1.2.2, subset fasi mu dari grup G adalah subgrup fasi dari grup G jika hanya jika mu x y inverse itu lebih dari atau sama dengan minimumnya mu x dan mu y untuk setiap x y anggota G. Karena ini jika hanya jika, maka perlu pembuktian dua arah. Yang pertama, kita diketahui subset fasi mu dari grup G adalah subgrup fasi dari grup G, maka kita harus membuktikan mu x y inverse lebih dari atau sama dengan minimum mu x dan mu y. Yang kedua, nanti diketahui mu x y inverse lebih dari atau sama dengan minimum mu x dan mu y. Kemudian kita membuktikan subset fasi mu dari G adalah subgrup fasi dari G. Jadi ada dua arah. Yang pertama, maka kita asumsikan mu itu subgrup dari fasi dari G, maka kita perlu membuktikan mu x y inverse lebih dari atau sama dengan minimum mu x mu y. Karena tadi ada definisi subgrup fasi ada dua, yang di definisi mana tadi? Definisi 121. Ya, di definisi 1.2.1 terkait tentang subgrup fasi dari grup G, maka memenuhi yang pertama mu xy lebih besar atau sama dengan minimum mu x mu y. Yang kedua, mu dari x inverse itu sama dengan mu x. Itu. Tinggal kita membuktikan bahwasannya mu xy inverse lebih dari atau sama dengan minimum mu x mu y. Karena di sini untuk setiap x y anggota G untuk y, maka karena memenuhi di kedua ya Bapak Ibu, di kedua yang ini. Ya, kan tadi kan untuk x y anggota G. Kalau kita ambil y, maka memenuhi sifat ini, yang mana kalau misalkan di sini kalau anggota G yaitu mu y inverse sama dengan mu y.
Sehingga untuk apa namanya, karena mu-nya sama, maka ini juga bisa kita gunakan ke dalam sini, yaitu mu x y inverse itu lebih besar atau sama dengan minimum mu x mu y inverse. Kita substitusi, yaitu sama dengan minimum mu x dan mu y, memenuhi. Untuk arah yang pertama terpenuhi, tinggal pembuktian yang kedua yang ke kiri. Diketahui yang ini, kita membuktikan bahwasannya merupakan subgrup fazi dari G. Ke bawah, Bu. Oke. Untuk membuktikan yang kedua, kita ambil di sini X-nya sama dengan identitas dan Y sama dengan Z inverse, maka mu dari E kali Z inverse, karena tadi kan ini kan Y inverse ya, Z inverse inverse lagi ya, sehingga di sini kita buktikan lebih dari atau sama dengan mu E mu Z inverse. Sama ini tandanya apa ya? Ini tandanya ada yang kelewat ini. Mana, Pak? Bentar, ada yang kelewat tandanya. Yang Belum mana? di enter kah? Enter, iya enter. Karena ini kan hasilnya Z ya. E kali E dengan Z itu kan kalau dijadikan Z ya, kita dapatkan ini. Kemudian mu E itu kan 1 ya. Kamu mu E kan lebih besar daripada mu X ya. Maka dipastikan di sini dan mu Z lebih dari atau sama dengan mu Z inverse. Dari sini demikian juga kalau misalkan X-nya sama dengan Z inverse. Sehingga kalau kita substitusikan ke sana, kita ganti ya. Kalau tadi kan Y-nya yang X-nya E, ini kita ganti untuk yang Y-nya E, kita ganti. Dengan yang cara yang sama nanti kita dapatkan seperti ini. Dari sini, karena yang pertama dari sini yang pertama didapatkan ini mu Z lebih besar daripada sama dengan ini, kemudian yang satunya mu Z inverse lebih besar daripada ini, maka saling ini lebih besar, maka ini dapat disimpulkan mu Z inverse sama dengan mu Z. Kemudian ini sifat yang kedua sudah terpenuhi. Sifat yang pertama, coba kita mengganti Y dengan Y inverse seperti ini, maka Y-nya kita ganti dengan inverse ya, maka ini juga sama, jadi Y inverse jadi XY sama dengan minimal dari mu X dan mu Y, sehingga untuk sifat yang pertama juga terpenuhi. Sifat kedua pertama terpenuhi, maka untuk pembuktian yang ke kiri terpenuhi, sehingga bisa disimpulkan tadi untuk teorema 1.2.2. Sebagai contohnya, contoh deskripsi teorema 1.2.2, monggo Bu, ganti Bu. Misalkan G ini adalah grup siklis order 3 ya, dengan operasi tambah Z3 maka modulo 3 yang didefinisikan fungsi mu Z3 yang memetakan dari 0 sampai dengan 1 dengan didefinisikan untuk mu 0-nya sama dengan 0,9, mu 1-nya sama dengan 0,6, mu 2-nya sama dengan 0,3. Karena untuk penjumlahan di sini kan inverse-nya kan untuk Y ini kan jadi min Y ya. Jadi nanti kita membuktikan mu X min Y itu lebih besar atau sama dengan minimum mu X dan mu Y. Kita ambil Y-nya, semua Y-nya anggota dari Z3. Misalkan kita ambil X-nya 0, Y-nya 0, 0 kurangi 0, 0 ya. Kemudian kalau ini mu 0 kan 0,9. Minimum dari mu 0 dan mu 0, 0,9, 0,9, 0,9. 0,9 lebih besar atau sama dengan 0,9 benar. Kalau 0 min 1, kalau kita bicara di Z3 itu hasilnya kan mu 2 ya. Mu 2 0,3, minimum dari mu 0 0,9 dan 0,3
0,9 dan 0,6, 0,6. 0,3 kurang dari 0,6. Nah, ini tidak terbukti karena ada anggota dari Z3 yang tidak memenuhi ini, maka mu bukan merupakan subgroup dari fasi, seperti itu. Untuk teorema 1.2.2. Dah. Terima kasih. Lanjut. Mohon izin saya lanjutkan untuk definisi 1.2.4. Sebuah subgrup fasi mu dari suatu grup G disebut tidak proper jika mu bernilai konstan pada grup G. Artinya mu X sama dengan C untuk setiap X elemen G, dengan X, C itu antara 0 sampai 1, dengan 1 masuk tuh, kurang dari sama dengan 1. Sebaliknya mu disebut proper jika tidak bernilai konstan, yakni terdapat paling tidak dua elemen X, Y elemen G sehingga mu X tidak sama dengan mu Y. Contohnya, misal grup G itu Z4 dengan operasi tambah modulo 4 didefinisikan fungsi keanggotaan fasi mu sebagai berikut. Mu 0 sama dengan mu 1, sama dengan mu 2, sama dengan mu 3, sama dengan 0,5. Karena semua elemen G memiliki nilai keanggotaan sama atau konstan, yaitu 0,5, maka mu adalah subgrup fasi tidak proper. Berdasarkan definisi. Kemudian contoh untuk proper fasi subgrupnya, masih untuk grup Z4 dengan operasi tambah modulo 4, definisikan sebagai subgrup fasi mu sebagai berikut, yaitu mu 0 sama dengan 1, mu 1 sama dengan 0,6, mu 2 sama dengan 0,4, dan mu 3 sama dengan 0,2. Karena nilai-nilai keanggotaan berbeda untuk elemen yang berbeda di G, maka mu adalah subgrup fasi proper. Karena di sini berdasarkan definisi, jika ada minimal 2, paling tidak 2 elemen X, Y elemen G, sehingga mu X tidak sama dengan mu Y. Sehingga di sini adalah subgrup fasi proper. Kemudian untuk definisi 1.2.5, misalkan mu adalah subgrup normal dari suatu grup G, artinya mu XY sama dengan mu YX untuk setiap X, Y elemen G. Di sini untuk setiap T elemen dari interval 0 sampai 1, jika mu adalah suatu subgrup fasi normal dari grup G, maka relasi tingkat T yang didefinisikan oleh mu T sama dengan himpunan X, Y elemen G cross G, di mana mu X Y inverse lebih dari atau sama dengan T, merupakan relasi kongruensi pada grup G. Di sini ada contoh, misalkan G adalah Z4, Z4 itu anggotanya 0, 1, 2, 3, dengan operasi tambah modulo 4 didefinisikan fasi subsetnya mu dipetakan G ke 0 sampai 1, dengan mu 0 sama dengan 1, mu 1 sama dengan 0,6, mu 2 sama dengan 0,8, dan mu 3 sama dengan 0,6. Z4 dia merupakan grup abelian karena setiap A, B elemen Z4 berlaku A plus B sama dengan B plus A. Untuk setiap A, B elemen Z4 atau setiap X, Y elemen Z4, maka berlaku mu X plus Y sama dengan mu Y plus X, sehingga mu merupakan subgrup fasi normal di Z4. Relasi tingkat T, misalnya T sama dengan 0,6, didefinisikan relasi tingkat T sebagai berikut. Mu 0,6 sama dengan himpunan X, Y elemen Z4 cross Z4, di mana mu X dikurangi Y modulo 4 lebih dari sama dengan 0,6. Karena mu 0 sama dengan 1, mu 2 sama dengan 0,6, mu 1 sama dengan 0,6, mu 2 sama dengan 0,8, mu 3 sama dengan 0,6,
berarti mu Z untuk setiap Z itu elemen 0,1, 2, 3 yaitu Z4 lebih dari atau sama dengan 0,6. Jadi semua pasangan X, Y dalam Z4 cross Z4 memenuhi syarat sebagai relasi kongruensi pada grup G. Kemudian ke teorema 1.2.4. Misalkan mu adalah sebuah subgrup fazi dari suatu grup G dan X elemen G, maka mu XY sama dengan mu Y untuk setiap Y elemen G jika dan hanya jika mu X sama dengan mu E. Dibuktikan ke arah kanan. Di sini jika mu X, jika mu XY sama dengan mu Y untuk setiap Y elemen G, maka mu X sama dengan mu E. Jadi di sini ketika mu XY sama dengan mu Y, berarti di sini X-nya, X di sini adalah E. Karena E, Y itu pasti nilainya Y. Maka mu XY sama dengan mu Y untuk setiap Y elemen G dengan X, mengakibatkan mu X sama dengan mu E. Misalkan mu XY sama dengan mu Y untuk setiap Y elemen G, dan kita ambil ini, maka hasilnya ini. Hasilnya adalah mu X sama dengan mu Y. Mu X sama dengan mu E. Ini membuktikan ke arah kanan. Kemudian untuk membuktikan ke arah kiri, jika mu X sama dengan mu E, maka mu XY sama dengan mu Y untuk setiap Y elemen G. Karena mu adalah subgrup fazi dari G, dengan definisi tadi sampaikan Pak Ferry, mu XY lebih dari atau sama dengan minimum mu X, mu Y, dan mu X inverse sama dengan mu X. Ini duanya tipe ya, karena ini persamaan kedua. Kemudian dimisalkan mu X-nya sama dengan mu X sama dengan mu E dari sini, karena kita ke arah kanan. Kita tunjukkan bahwa mu XY sama dengan mu Y untuk setiap Y elemen G. Maka kita punya yang pertama, dari yang persamaan pertama ini, mu XY lebih dari atau sama dengan minimum mu X, mu Y sama dengan minimum mu E, karena X-nya sama dengan E, dengan mu Y. Maka mengakibatkan mu XY lebih dari atau sama dengan minimum mu E, mu Y. Karena mu adalah fungsi dari X ke rentang 0 sampai 1 dengan mu E lebih dari atau sama dengan mu Y untuk setiap Y elemen G dari karakteristik umum dari subgrup fazi, maka minimum mu E, mu Y sama dengan mu Y. Sehingga mu XY lebih dari atau sama dengan mu Y. Ini karena sekarang kita juga punya fakta lain bahwa karena mu adalah subgrup fazi, maka mu Y sama dengan mu X inverse X Y lebih dari atau sama dengan minimum mu X inverse mu X Y sama dengan minimum mu X, karena inverse-nya X Y sama inverse-nya X adalah X, mu X Y sama dengan X itu sama dengan E, maka sama dengan minimum mu X, mu X Y. Saya lanjut ke bawah. Di sini karena mu E-nya lebih dari sama dengan mu XY, maka minimum mu E, mu XY-nya sama dengan mu XY, sehingga mu Y lebih dari atau sama dengan mu XY. Kita gabung persamaan ketiga dan kelima, mu XY lebih dari atau sama dengan mu Y, dan mu Y lebih dari sama dengan mu XY, maka mu XY sama dengan mu Y. Dari pembuktian arah kanan dan kiri, maka terbukti dari teorema 1.2.4. Contoh nggak? Nggak usah.
Refresh konsep. Oh. Kita masuk ke definisi 1.2.6. Misalkan mu adalah sebuah subgrup fazi dari suatu grup G. Untuk setiap A elemen G, koset fazi dari grup G yang ditentukan oleh A dan mu didefinisikan sebagai A mu X sama dengan mu A inverse X untuk setiap X elemen G. Ini nggak perlu untuk nulisnya itu. Ya wis. Ya, saya terangkan. Contohnya Ini. bisa ditulis kan? Apa? Ini aja ditulis. Tulisan apa sih? Di sini misalkan grup G atau Z4 dengan operasi tambah modulo 4 didefinisikan subgrup fazi mu dari G ke 0,1 sebagai berikut, yaitu mu 0 sama dengan 1, mu 1 sama dengan 0,6, mu 2 sama dengan 0,4, mu 3 sama dengan 0,6. Sekarang kita akan bentuk koset fazi dari mu untuk A sama dengan 1, di mana 1 elemen Z4. Koset fazi dari mu yang ditentukan oleh elemen A, elemen G didefinisikan A mu X sama dengan mu A inverse X untuk setiap X elemen G. Karena Z4 adalah grup abelian atau komutatif, maka inverse inverse 1 itu adalah 3 dan inverse 3 adalah 1. Dan 1 ditambah 3 itu sama dengan 0. Untuk modulo 4 itu dengan operasi penjumlahan modulo 4. Oh iya, operasi tambah modulo 4. Kemudian kita menghitung untuk setiap elemen X di dalam Z4, yaitu 0, 1, 2, 3. Kita hitung 3 tambah X modulo 4, 0 ditambah, 3 ditambah 0 sama dengan 3 karena dia operasi tambah modulo 4. Kemudian 3 ditambah 1 karena dia operasi modulo 4 nilainya 0. Kemudian 3 ditambah 2, 1. 3 ditambah 1, 3 sama dengan 2. Maka mu 3 ditambah X yaitu mu 3-nya sama dengan 0,6. Ke atas naikkan gimana? Ke atas naikkan. Enggak bisa. Oh iya. Nah, ini kan kita punya enter ya. Kita punya mu 0 sama dengan 1, mu 1 sama dengan 0,6, mu 2 sama dengan 0,4, mu 3-nya 0,6. Oh, anak potong-potong kok. Maksud seperti ini. Kan kita punya bahwa di sini yang tabel. Bawah langsung ya. Tabel. Oke. Dari kita tadi menjumlahkan ini bahwa 3 ditambah 0-nya 3, 3 tambah 1 0, 3 ditambah 2-nya 1, 3 ditambah 3-nya 6, berarti mu 3 tambah X, di mana X-nya ini 3 plus X-nya ini, maka mu 3-nya 0,6, mengacu di atas tadi. Kemudian mu 0-nya 1, mu 1-nya 0,6, dan mu 2-nya 0,4. Itu lagi kayaknya. Tak ya. Dari contoh untuk 126 di sini kita punya grup G yaitu Z4. Kemudian kita punya mu yang didefinisikan 0 1 0,6 2 0,4 3 0,5 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6 5 0,6
kemudian mu nolnya 1, langsung mu-nya aja. ini untuk X sama dengan 0, 0, untuk X sama dengan 1 dan 2, 3. Kemudian ini untuk X sama dengan 2. Kemudian di sini ada untuk menentukan kosetnya, bisa dilihat di halaman berikutnya. Kita mendefinisikan koset dengan A mu sama dengan X. Bisa turun ya? Ingat koset dari subgroup ini, koset fuzzy atas ke atas. ini ada A mu X akan sama dengan mu kali A inverse dari X untuk semua X anggota G. Karena G ini abelian, ini di sini G masuk grup abelian. Abelian di sini artinya dia grup komutatif, sehingga kalau kita ambil sembarang AB anggota G, maka A plus B akan sama dengan B plus A. Nah, karena di sini Z4, maka kalau kita ambil A sama dengan 1, karena G-nya adalah Z4 atau modulo 4, jika kita ambil A sama dengan 1, maka kita punya A inverse sama dengan 1 inverse ya, atau sama dengan 3. Oke, kenapa 3? Karena kalau dia dijumlahkan, identitasnya akan sama dengan 0. Karena kalau kita ambil 1 ditambah 3, maka dia akan sama dengan 0 modulo 4. Oke, ini bentuk ini akan sama dengan mu X sama dengan 1 ya, karena hanya 1. Ini sama dengan mu dari 3 plus modulo 4. Nah, untuk menentukan koset, mu 3 modulo 4. X modulo 4. Untuk menentukan koset, karena anggota Z4 ini ada 4 elemen, maka kita buat tabel seperti yang di atas. Sana. Oke, kita ya. Ini aja. Tentukan koset. Kolom kiri itu menyatakan elemen dari Z4 mulai dari 0, 1, 2, 3. Kemudian kolom kedua kita cari nilai mu-nya, yaitu 3 plus X modulo 4. Jadi kalau X-nya 0, berarti ini sama dengan 3 plus 1 modulo 4. Karena 1 modulo 4 itu sama dengan 0, maka hasilnya itu sama dengan ini sama dengan 3, sehingga kita bisa mencari mu 3x3 plus x-nya ini sama dengan mu dari 3. Nah, 3 itu di sini untuk x sama dengan 3 nilainya 0,6. Cara mencarinya seperti itu. Kemudian berapakah nilai 1 mu x-nya? Sama dengan 0,6 juga ya. Oke, cara mencarinya seperti itu. Kita masukkan yang kedua untuk x sama dengan 1. Nanti 3 ditambah 1 modulo 4, itu hasilnya sama dengan 3 plus 1. Maka kita masukkan mu dari 3 plus 1, yaitu mu 4. Nah, karena mu 4 di sini 4 kan tidak ada ya. 4 itu berarti masuk ke 0. 4 itu berarti sama dengan mu 0, ini hasilnya sama dengan
1 sehingga mu X-nya ini sama dengan 1 dan seterusnya. Ini contoh untuk menetapkan koset untuk setiap elemen X anggota Z4. Next. Dengan demikian hasil koset fazi, karena kita nanti sudah menemukan di sini hasil koset fazinya mana yang kita ambil, ya ini yang berada di kolom paling kanan ya. Nanti ada 0,6, kemudian 1, 0,6, 0,06, kemudian 0,6, 0,4. Nah, jadi koset fazi 1 mu adalah keanggotaan dari 1 mu koset fazinya bukan itu. Jadi ketika X-nya 0, 1 mu X-nya itu 0,6. 1 Itu untuk 1 mu. Habis. Oke. Terus kan nggak habis. Ya, Banyak, Pak. banyak sekali. Nah, nanti kalau ada diskusi ya diskusi aja di Boleh nggak tanya Ini. hasil progres kita? Baik, demikian untuk teorema dan definisi berikutnya mungkin bisa baca di makalah yang sudah kami share. Ya. Definisi 125 tadi. Oh, 125. 125. Yang atas. 125 Ya, itu. di bawahnya. 125. Ah, definisi. yang ini gitu. Misalkan mu adalah grup normal dari suatu Oke. grup normal dari atau yaitu Mana? Ini artinya apa? Ini apa? Oh, Kita dapat mendefinisikan subgrup fazi mu dari grup G Oh, jika mana tuh? jika mu XY. Oh, jika. jika Pak. Jika Di situ if jika mu X ya sama Jika. dengan mu Y X, jadi artinya. tadi di awal kan ada subgrup normal. Ya. Terus di situ subgrup normal. mana itu mana? Apa? Subgrup normal itu 122. Ya, ada subgrup normal. Subfasi A dari normal jika AIG sama dengan AY inverse G. Itu mau membuat definisi bentuk 2.5. bisa 25. Ya, 125 5. subgrup normal dari G. Kan nggak sama dengan itu, nggak sama, tapi di buku itu dia membuat itu terus dikatakan itu ini mu ide mu ide padahal yang awal tadi Mu Mu XY, AXY. AXY sama dengan AY inverse XY. jadi ya itu tadi nggak pas karena di bahasa Inggrisnya itu lebih pas. Yang di buku ya, Bro. Nah itu kan bikin define, jadi Iya. di depan aja ada normal, terus kan kita bisa mendefinisikan Kita dapat mendefinisikan lagi kan berarti. normal Iya. itu dari bukti Iya. jika itu ini adalah ekivalen dengan yang depan tadi. Kok berkurang? Ya, Iya. kalau itu nanti kita ini Baik. Baik, terima kasih Prof.
Pur dan Bapak Heri atas arahan untuk presentasi hari ini. Teman-teman bisa mengkaji lebih detail di makalah yang sudah kami share atau bisa didiskusikan di forum di luar kelas ini. Kami bertiga dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.